Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan bersama saya Anton R. Masih seputar sepak bola teman-teman. Video kali ini kita akan sedikit membahas tentang big match yang terjadi dari Liga Inggris antara Manchester City versus The Gunners Arsenal. Pertandingan berlangsung di Etihad Stadion dan pertandingan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Gol dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-9 untuk keunggulan Manchester City. Namun keunggulan Manchester City itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Dan pada menit ke-22, pemain Arsenal, Riccardo Calafiori, rekrutan baru Arsenal itu, mampu melesatkan tendangan yang susah atau tidak mampu diantisipasi oleh kiper Manchester City, Henderson. Dan pada menit ke-45 di akhir atau di penghujung babak pertama, Gabriel Magalhaes mampu membuat atau membalikan keadaan menjadi keunggulan The Gunners Arsenal 2-1. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan oleh The Gunners Arsenal. Dan pada akhir pertandingan di penghujung babak kedua, John Stones yang mampu memanfaatkan kemelut atau bola liar di depan gawang Arsenal dan mampu mengkonversinya menjadi gol. Nah, pertandingan berakhir dengan imbang 2-2. Tapi ada yang aneh dari pertandingan kali ini, teman-teman. Khususnya dari strategi atau formula yang diterapkan oleh Arteta terhadap timnya The Gunners Arsenal. Untuk yang mengikuti Arsenal sejak lama, harusnya mengetahui bahwa filosofi atau DNA dari permainan The Gunners Arsenal adalah menyerang, permainan dari kaki ke kaki dalam tempo yang cepat. Namun, kali ini Arteta menggunakan strategi atau formula yang agak aneh. Arteta menerapkan gaya bermain bertahan, bahkan bertahan total, parkir bus, teman-teman. Ini yang menjadi pertanyaan, sedikit pertanyaan buat Arteta dan The Gunners Arsenal, gitu teman-teman. Apalagi ketika di Manchester City itu tidak ada Kevin De Bruyne dan Rodri. Rodri sempat main namun cedera gitu dan diganti. Nah, ini sayangnya Arteta tidak mampu memanfaatkan peluang itu, namun dia malah cenderung bermain bertahan. Nah, ini ada apa? Ini merupakan kritik yang cukup buat Arteta. Apakah yang terjadi dengan The Gunners Arsenal? Kenapa The Gunners Arsenal meninggalkan filosofi atau gaya bermain menyerang dari kaki-kaki dalam tempo yang cepat? Begitu. Sementara City, seperti yang kita ketahui, kekuatannya bertumpu pada Kevin De Bruyne dan Rodri. Setelah itu, suplai bola ke Haaland bahkan tidak ada sama sekali. Gitu. Walaupun terlihat di sini ya, dari statistik, ada 33 shoot yang dilakukan City, namun tidak berhasil. Ini membuktikan bahwa dari City sendiri, serangan City sendiri, itu sangat kurang efektif, teman-teman. Di samping itu, yang kita perlu highlight juga bahwa pertahanan Arsenal kali ini memang cukup bagus, bahkan sangat bagus, teman-teman. Ditambah lagi seorang David Raya yang lagi on fire di beberapa pertandingan terakhir, melakukan clean sheet, melakukan penyelamatan-penyelamatan yang cukup bagus. Yang sangat bagus, bukan cukup bagus lagi, teman-teman. Ya, termasuk di pertandingan kali ini lawan Manchester City. Namun sayangnya, formula yang diterapkan Arteta kali ini, itu yang menjadi pertanyaan besar buat para fans Arsenal. Kenapa Arteta menerapkan strategi atau formula yang di luar biasanya? Yang biasanya Arsenal mampu bermain menyerang, mampu menguasai ball position, mampu melakukan permainan dengan tempo cepat dari kaki-kaki. Sekarang kenapa jadi parkir bus gitu? Apakah memang ketika melawan tim yang diasuh oleh Pep Guardiola harus bermain bertahan begitu?
Itu yang menjadi pertanyaan. Ya saya pun masih mempertanyakan kenapa ketika melawan tim yang diasuh oleh Pep Guardiola, kenapa tim tersebut harus cenderung bertahan, ya, teman-teman? Apakah memang ini satu-satunya cara untuk mengalahkan tim yang diasuh oleh Pep Guardiola ini? Gitu. Padahal kita tahu bersama bahwa ketika City tanpa KDB atau Kevin De Bruyne dan Rodri pun sempat main namun cedera, gitu. Harusnya Arsenal bisa bermain lebih lepas, lebih keluar. Namun sayangnya Arteta tidak mampu membaca situasi seperti ini, sehingga Arteta menerapkan gaya bermain yang tidak biasa. Sangat tidak biasa, teman-teman. Bertahan bukan DNA-nya Arsenal. Begitu. Ya, di sisi lain, permainan City juga tidak bisa kita bilang bagus permainan City, karena City tanpa Kevin De Bruyne dan Rodri, dua pemain kunci itu yang membuat City bisa terlihat kuat, teman-teman. Bukan hanya terlihat kuat, kekuatan City ada di Rodri dan Kevin De Bruyne. Ini terlihat ketika Rodri dan Kevin De Bruyne tidak ada, maka Haaland pun bapuk di depan gitu ya. 33 shot. Ya, 33 shot Manchester City. Hanya 2 yang mampu dikonversi menjadi gol. Itu pun sempat ketinggalan dan sempat kewalahan, teman-teman. Ya. Apakah ini bukti dari frustasinya pemain-pemain Manchester City terhadap pertahanan Arsenal, atau sebaliknya? Begitu. Atau memang Manchester City yang kurang efektif tanpa Kevin De Bruyne dan Rodri? Tapi menurut saya ya, memang Manchester City kewalahan untuk melakukan variasi atau memanfaatkan efektivitas di depan, kurang kreatif, bisa dibilang gitu ya, karena bermain tanpa Kevin De Bruyne dan Rodri. Begitu, teman-teman. Ya. Di sisi lain, memang kita bisa melihat pertahanan Arsenal yang diisi oleh back-back top. Ada Riccardo Calafiori, Gabriel, William Saliba, John Timber. Termasuk di bangku cadangan ada Ben White, ada Kiwior. Memang pertahanan Arsenal memang diisi oleh pemain-pemain yang kualitasnya bagus gitu. Namun apakah Arteta itu mau mengubah filosofi atau DNA Arsenal dari permainan menyerang menjadi bertahan? Kan tidak mungkin. Susah untuk mengubah pakem itu, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Dan memang The Gunners Arsenal kelihatan sekali kurang berdaya di lini depannya tanpa Declan Rice. Begitu. Bukan Declan Rice, tanpa Odegaard. Jadi saya rasa Arteta harus berpikir lagi bagaimana menyiapkan pemain lapisnya, sehingga bisa menyamai atau setidaknya menyamai kualitas dari Odegaard sendiri. Sehingga setidaknya ada yang disiapkan untuk menjadi pengganti dari Odegaard, sehingga ketika Odegaard tidak ada, lini depan Arsenal masih bisa mengimbangi gitu, masih tetap seimbang gitu. Dan masih mampu juga mengimbangi Saka. Saka pun tidak kelihatan kali ini. Apalagi ya kita tahu Kai Havertz memang kualitasnya seperti itu. Nah, di sisi Manchester City kita lihat ada Erling Haaland yang masih sangat susah memang mendapat suplai bola dari belakang. Tanpa Rodri, tanpa Kevin De Bruyne, Erling Haaland is nothing menurut saya. Begitu, teman-teman ya. Terbukti gol yang dilesatkan oleh Erling Haaland itu assist dari Savio gitu. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyoroti kartu merah yang didapat oleh seorang Leandro Trossard. Leandro Trossard mendapat kartu merah kurang lebih pada menit ke-53 kalau tidak salah. Leandro Trossard mendapat. Nah, ini menjadi pertanyaan juga karena kartu yang didapat oleh Leandro Trossard bukan atas pelanggarannya, melainkan karena Trossard
menendang bola setelah wasit meniupnya, begitu. Nah, wasit ini setelah cari historinya, track recordnya adalah wasit yang selalu tidak memihak pada The Gunners Arsenal, gitu. Nah, ini bukan saya menyalahkan wasit, tapi memang faktanya seperti ini. Memang faktanya bahwa wasit ini setiap kali memimpin pertandingan yang dimainkan oleh The Gunners Arsenal selalu tidak memihak pada The Gunners Arsenal, selalu memberatkan pemain-pemain Arsenal, begitu. Ini terbukti dengan yang mengherankan bahwa Trossard itu mendapatkan kartu bukan atas pelanggarannya. Kalau atas pelanggarannya mungkin saya setuju, teman-teman. Tapi dia mendapatkan kartu karena tendangan, dia melakukan tendangan yang otomatis kalau saya melihat itu under kontrolnya dia, gitu, di bawah kontrolnya dia, itu refleks lah, gitu. Bukan, dan menurut saya tidak pantas kalau dia mendapatkan kartu kuning karena itu. Tapi kalau karena pelanggarannya, ya bisa jadi. Tapi kembali lagi ke wasit. Wasit ini memang selalu memberatkan pemain-pemain Arsenal, gitu. Nah, walaupun begitu, ya pertandingan berakhir dengan hasil imbang, 2-2. Nah, ada cerita-cerita menarik bahwa ketika melihat Pep Guardiola emosi sampai menendang kursi, ada Erling Haaland yang hampir adu jotos dengan pemain belakang The Gunners Arsenal. Itu membuat menarik momen-momen seperti ini, teman-teman. Ya jarang ya kita melihat seorang Pep Guardiola emosi, hanya karena mungkin ya menurut pandangan saya bahwa ada Walker itu yang lambat turun ketika gol yang dilesatkan oleh Riccardo Calafiori pada menit ke-22 itu, gitu. Walker yang lambat turun sehingga ketika bola ditendang, dia pemain-pemain belakang dari Manchester City susah atau lambat untuk mengantisipasi hal tersebut, begitu, sehingga mampu dilesatkan dengan baik oleh Riccardo Calafiori dan tidak mampu diantisipasi oleh kiper Manchester City Anderson, begitu, teman-teman. Tapi sekali lagi ya salut untuk big match kali ini. Memang big match-nya cukup seru walaupun di luar ekspektasi gaya bermain Arsenal. Saya sebagai fans Arsenal sangat kecewa dengan gaya bermain Arsenal yang sangat parkir bus bertahan. Bahkan ketika melihat Manchester City bermain tanpa Rodri pun The Gunners Arsenal tetap bermain bertahan. Itu sangat kecewa. Tapi dengan hasil yang seperti ini ya cukup lumayan buat The Gunners Arsenal, begitu. Dan ini pun bermain di kandang Manchester City, jadi wajar-wajar. Ya, tidak bisa dibilang wajar juga ya. Harusnya dengan momentum seperti itu Arsenal mampu, karena Arsenal sempat unggul dan sempat bertahan hingga menit akhir. Namun sayangnya di menit-menit terakhir bobol juga gawang mereka. Harusnya mereka bisa lebih mengunci poin, karena saya melihat bahwa Manchester City dalam pertandingan kali ini kurang efektif di lini depannya, gitu, karena suplai bola dari lini tengah dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat bahwa pertahanan Arsenal juga bagus, dan di sisi lain juga Manchester City mengalami kebuntuan tanpa Kevin De Bruyne dan Rodri. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang Manchester City versus The Gunners Arsenal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.